Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026, Markus 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Tema ciuman Yudas. Budaya dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur, baik suku Sabu dan Sumba, tradisi cium sebagai simbol ikatan sosial dan persaudaraan yang sangat sakral. Bagi masyarakat suku Sabu, cium atau hanyado maupun Sumba, cium atau puduk dengan cara menempelkan hidung dengan hidung antara dua orang yang bertemu sebagai simbol persaudaraan, bentuk sapaan yang paling tinggi tingkat penghormatannya. Tradisi ini dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status sosial, usia, atau jenis kelamin. Juga sebagai simbol perdamaian dan kasih, dan sering digunakan dalam prosesi adat sebagai bentuk empati dan solidaritas. Tradisi ini membuktikan bahwa betapa tingginya nilai keramah tamahan dan kemanusiaan dalam budaya di NTT. Tapi beda dengan ciuman Yudas. Ketika Yesus ditangkap, ia beri sinyal bahwa dengan ciuman itu menunjukkan dialah orang yang diserahkan. Walaupun disadari bahwa budaya Timur kuno ciuman sebagai tanda hormat dan persaudaraan, tapi tidak dengan Yudas. Yudas memilih ciuman sebagai simbol tanpa alasan. Di tengah kegelapan taman Getsemani, ciuman sebagai tanda ialah orang yang akan ditangkap. Agar para prajurit mengetahui siapa Yesus di antara murid-muridnya. Meskipun para prajurit membawa obor dan lentera, bayang-bayang pohon zaitun yang rimbun memudahkan seseorang untuk bersembunyi atau tertukar dengan orang lain. Yesus tidak berpakaian layaknya raja, tapi sama dengan murid. Tanpa tanda yang spesifik, prajurit Romawi belum pernah melihat Yesus secara langsung. Bisa saja salah menangkap orang. Itulah perkiraan Yudas, sehingga ia beri tanda dengan ciuman. Bagi para prajurit dan utusan imam besar, mereka butuh konfirmasi. Yudas sebagai orang dalam yang telah bersama Yesus selama 3 tahun adalah saksi kunci yang bisa menjamin bahwa orang yang ditangkap adalah Yesus dari Nazaret. Ciuman sebagai simbol kasih sayang telah disalahgunakan oleh Yudas sebagai tanda pengkhianatan. Tindakan Yudas tampak bersahabat, tapi menghancurkan. Kisah Yudas ini sebagai orang percaya mau ingatkan pada kita tindakan kasih yang kita tunjukkan pada sesama dan Tuhan, agar jangan pura-pura, penuh kepalsuan, memiliki maksud terselubung. Perlu disadari sikap berkhianat demi 30 keping perak, entah itu berupa uang, jabatan, pengakuan, sering menjadi godaan bagi kita. Waspadalah, minta kekuatan dari Tuhan agar tetap setia dan tidak gampang tergoyah dalam situasi sulit. Meningkatkan kewaspadaan untuk tidak menjadi pengkhianat. Tuhan Yesus telah mengetahui ciuman Yudas dan rencananya, namun tetap menerima ciuman itu, menunjukkan bahwa Yesus siap menjalani rencana Bapanya. Yudas pura-pura menjadi teman untuk menjatuhkan. Yesus tetap menyapa Yudas, "Hai sahabat, untuk itukah engkau datang?" Matius 26 ayat 50. Menunjukkan bahwa Yesus membuka pintu rekonsiliasi hingga detik terakhir. Yesus memberi ruang kesadaran menghadapi salah satu muridnya yang melanggar janji. Bagi kita, tetaplah menjadi pribadi sebagai anak Tuhan. Jangan membalas kepalsuan dengan kepalsuan. Ketika kita merasa dikhianati, dikecewakan, tetap tenang dan berdoa. Tetap waspada
Jangan terpukau janji manis di bibir, keramat tamahan palsu, tapi perhatikan sikap konsisten. Jangan menutup pintu hubungan antar sesama, tapi berikan ruang bagi orang lain untuk menyadari kesalahan tanpa saling merendahkan. Tuhan tidak berkenan kita berpura-pura baik di luar, tapi busuk di dalam. Ia membutuhkan ketulusan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan beri. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi Yudas, manis di bibir tapi mengkhianati, sikut menyikut. Ajar kami memiliki ketulusan, konsisten dan mengasihi sesama dan Tuhan. Engkau lebih tahu jalan hidup kami. Aturlah langkah kami dan setiap rencana kami. Kami percaya Tuhan memimpin kami di jalan yang benar. Berkati pendengar sabdamu, berkati kami sekalian, semua orang di lingkungan kesehatan, pendidikan, keluarga, rumah tangga, swasta, apa saja pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.